Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak M. Dilia Ulami SPDI MPDI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, untuk pembahasan materi makalah kali ini, izinkan saya untuk berbicara sedikit mengenai latar belakang mengapa saya memilih topik ini. Untuk topik makalah yang saya ambil adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kholak ini memiliki arti yaitu telah berbuat, menciptakan atau mengambil keputusan untuk bertindak secara terminologis. Sedangkan akhlak adalah tindakan yang tercermin pada akhlak Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya dinyatakan sebagai pencipta manusia dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber pengetahuan yang melahirkan kecerdasan manusia, pembebasan dari kebodohan, serta peletak dasar yang paling utama dalam pendidikan. Untuk selanjutnya, istilah akhlak sendiri sudah kita dengar atau sudah akrab dengan pendengaran kita. Untuk kata akhlak ini selalu dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Akan tetapi agar lebih jelas dan meyakinkan, kata akhlak masih perlu diartikan secara bahasa maupun istilah. Dengan demikian, pemahaman terhadap kata akhlak tidak hanya sebatas kebiasaan praktis yang setiap hari kita dengar, tetapi sekaligus dipahami sedangkan khalik artinya menciptakan tindakan atau perbuatan sebagai kata al-khaliq yang artinya pencipta atau dan makhluk yang diciptakan. Dengan demikian, secara terminologis, pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting, yaitu untuk yang pertama ada kognitif. Sedangkan kognitif ini adalah pengetahuan dasar manusia yang paling penting, yaitu sebagai kata akhlak artinya yaitu menciptakan tindakan atau perbuatan. Sebagaimana terdapat kata al-khaliq artinya pencipta atau dan makhluk yang artinya diciptakan. Dengan demikian secara terminologis, sedangkan pengertian akhlak adalah tindakan yang berhubungan dengan 3 unsur yang sangat penting, yaitu untuk yang pertama ada kognitif. Kognitif ini adalah pengetahuan dasar manusia melalui potensi intelektualnya. Untuk yang kedua ada efektif, yaitu pengembangan potensi akal manusia melalui upaya menganalisis berbagai kejadian sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk yang ketiga atau yang terakhir adalah psikometrik, yaitu pelaksanaan pemahaman rasional ke dalam bentuk perbuatan yang konkret. Konsep akhlak dalam Al-Quran salah satunya kita dapat mengambil dari pemahaman terhadap surat Al-Alaq ayat 1-5 yang secara tekstual menyatakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia sekaligus pembebasan manusia dari kebodohan. Alamal insana lam ya'lam
menurut Ibnu Miskawih yang dikenal sebagai pakar bidang akhlak, terkemuka mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan untuk Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujiatul Islam atau pembela Islam, karena kepiawaiannya dalam membela Islam dari berbagai paham yang dianggap menyesatkan lebih luas, Ibnu Miskawih mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gamblang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran, pertimbangan-pertimbangan. Sedangkan menurut Marbawi Umari bahwa pertama, ilmu akhlak berfungsi untuk mengetahui batas antara baik dan buruk, dapat pula menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu menempatkan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya. Untuk yang kedua adalah berakhlak dapat memperoleh irsyad, taufik, dan hidayah. Semedemikian sehingga kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat dalam setiap ajaran agama, terutama agama Islam, dengan tokoh-tokoh penting bersejarah yang akhlaknya berdampak baik dan buruk bagi kehidupan manusia. Nah, tujuan saya membuat makalah yang dengan judul akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan kehidupan akhlak pada manusia, dan yang kedua untuk mengetahui akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya ingin memberitahu kepada semua umat muslim yang mungkin belum paham tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya saya membuat makalah dengan tema yang telah saya sebutkan tadi. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang apa sih kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia itu. Nah, untuk kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang sangat penting sebagai individu maupun dalam masyarakat, maupun dari bangsanya sendiri. Karena sebab jatuh bangunnya suatu masyarakat itu tergantung dalam individu maupun pada akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka sejahteralah lahir dan batin. Apabila akhlaknya itu rusak, maka juga rusak untuk lahir dan batinnya. Akhlak ini merujuk kepada amalan dan tingkah laku yang tulus dan yang tidak dibuat-buat yang menjadi kebiasaan, manakalanya menurut Islam yang berbunyi seperti itu. Nah, istilah Islam, akhlak ialah sikap kepribadian manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia sendiri dan makhluk yang lain, sesuai dengan suruhan dan larangan serta petunjuk dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti akhlak merujuk kepada seluruh perilaku manusia, sama ada bentuk lahirlah maupun batinah yang merangkumi aspek amalan ibadah. Dalam makalah ini saya bahas adalah akhlak. Akhlak adalah akhlak yang saya akan bahas ini adalah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentang bagaimana seharusnya perilaku seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya seorang muslim akan menjadi seorang yang berakhlak mulia, khususnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan semua perintahnya
dan menjauhi segala larangannya. Jadi seorang muslim hendaknya taat terhadap apa yang diperintahkan Allah oleh Tuhan, sehingga akhlak seorang muslim kepada Allah yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak menurut bahasa menurut bahasa Arab yaitu al-kholaq, atau jamak dari kata kholaq yang berarti tingkah laku, perangkai, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Dengan demikian, akhlak pada hakikatnya adalah setiap melekat pada diri manusia sehingga manusia dapat memperlakukannya tanpa berpikir atau spontan. Nah, di samping itu, akhlak juga dikenal dengan istilah moral dan etika. Moral berasal dari kata Latin mores, yang artinya adat kebiasaan. Sedangkan moral selalu dikaitkan dengan ajaran yang baik maupun yang buruk yang diterima dari umum maupun masyarakat setempat. Karena itu, adat istiadat masyarakat yang menjadi standar dalam menentukan baik dan buruknya. Menurut Kahar Mansur, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik. Sehingga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala juga diartikan sebagai sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa dengan berpikir lagi atau spontan, yang memang harusnya ada pada diri manusia sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebagai Khalik. Alasan yang ketiga yaitu seorang muslim harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang muslim yang baik itu memang diharuskan untuk berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh atas kehendaknya, sehingga alangkah baiknya kita juga bersikap santun atau bersikap berakhlak kepada Sang Khalik sebagai rasa syukur kita. Nah, menurut Kahar Mansur, sekurang-kurangnya ada 4 alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang pertama, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air ditumpahkan keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai 7 sebagai berikut, yang artinya yaitu maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Kemudian dia diciptakan dari air yang terpancar dari tulang sulbi dan tulang dada. Dalam surat itu kita tahu mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena Allah lah yang memberi kita perlengkapan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, dan hati sanubari, di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada semua umat manusia. Dan yang ketiga, yaitu karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan berasal dari tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lain-lain. Untuk yang keempat atau yang terakhir, yaitu Allah lah yang memuliakan manusia sebagai memberikannya kemampuan daratan dan lautan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu akhlak seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat manusia memang selayaknya harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, harus berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang telah menyempurnakan kita sebagai manusia. Untuk itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus baik-baik
dan jangan ada akhlak yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau kita sedang diberikan nikmat, kita harus mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Quraish Shihab bahwa titik tolak akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji. Demikian sifat agung itu jangankan manusia, malaikat pun tidak mampu menjangkaunya. Seorang yang berakhlak luhur adalah seorang yang mampu berakhlak baik terhadap Allah Ta'ala dan sesamanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, husnal kismanin ahadahada ma'allahu azza wa jalla wa huwa anna ya'lam anna kullu ma yakuni min, yang artinya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan keluhuran akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa segala amalan yang kita kerjakan mesti mengandung kekurangan atau ketidaksempurnaan, sehingga membutuhkan uzur atau darinya, dan segala sesuatu yang berasal darinya harus disyukuri. Dengan demikian kita senantiasa bersyukur kepadanya dan meminta maaf kepadanya serta berjalan kepadanya, sembari memperhatikan dan mengakui kekurangan diri dan amalan kita. Yang kedua adalah akhlak yang baik terhadap sesama. Kuncinya dalam dua perkara, yaitu berbuat baik dan tidak mengganggu sesama dan membentuk perkataan dan perbuatan. Nah, apa aja sih contoh-contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Teman-teman harus tahu ini. Untuk yang pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Definisinya adalah takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Untuk yang kedua adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu kesadaran diri, perasaan jiwa dan dorongan hati yang menyebabkan seorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Untuk yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas definisinya yaitu semata-mata terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu khauf dan raja. Khauf yaitu kegagalan hati membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukainya. Raja yaitu memautkan hati pada sesuatu yang disukainya. Untuk yang kelima yaitu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Syukur yaitu memuji sang pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukan. Syukurnya seorang hamba berkisar atas tiga hal yang jika pentingnya tidak berkumpul maka tidaklah dinamakan syukur. Tiga hal itu yang dilakukan nikmat dalam batin, membicarakannya secara lahir dan menjadikannya sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya yaitu muraqabah. Muraqabah dalam hal ini yaitu kita dapat artikan bahwa kita itu selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kata taubat. Taubat berarti kembali, yaitu kembali dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang baik.
Untuk yang selanjutnya yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu kita sebagai umat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehendaknya kita harus husnuzon, jangan suudzon, karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti baik bagi kita. Untuk selanjutnya yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal yaitu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memohon kepada Allah, yang kita telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita harus berusaha, bukan hanya kita berdiam diri dan kita hanya untuk memenuhi doa kita itu. Yang kita maksud dengan tawakal. Untuk selanjutnya yaitu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu akhlak yang baik kepada Allah yaitu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, baik dalam susah maupun senang. Untuk yang selanjutnya yaitu kita harus memikirkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam memikirkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, maksudnya yaitu kita dianjurkan melakukan tazabur alam yang memikirkan tentang bagaimana kita diciptakan, tentang bagaimana kita diciptakan dan lain-lain yang berkaitan dengan ciptaan Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berakhlak pada baik pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya yaitu melaksanakan apa-apa saja yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah, baik hendaknya kita melakukan amar ma'ruf. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir, atau bahasan yang terakhir yaitu menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang baik hendaknya kita harus nahi munkar. Dalam ceramah saya tadi tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu seorang muslim kita harus berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai manusia diciptakan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah kami Allah ciptaan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Allah, terutama melaksanakan ibadah-ibadah pokok seperti sholat, zakat, puasa, haji, haruslah menjaga kebersihan badan dan pakaian lahir dan batin dengan penuh ikhlas. Tentu yang bersumber kepada Al-Quran yang harus dipelajari dan dipelihara kemurniannya dan pelestarian oleh umat manusia. Nah, kita sebagai umat manusia harus mengetahui apa saja tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat simpulkan menjadi 13 akhlak pada Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ada ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ada khauf dan raja terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kelima bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam muraqabah, dan yang ketujuh yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedelapan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang 10 senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ke-11 memikirkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-12 melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ke-13 atau yang terakhir yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya sampai sini saya mempresentasikan tentang apa akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adi wa nafi'i wa iyyakum bima fihi mina ayati wa zirkul hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawahu innahu huwas samiul alim.
aqulu qauli hadza wastaghfirullah alazim li wa lakum wa li sairi muslimin fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Akhir kalam, subhanakallahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lahu muwafiq ila aqwa mitakhir wallahu alam bin wasahab. Sekian presentasi dari saya, Indah Ayu Kusmaningrum, NIM G211200089, kelas TIP Pagi Teknik Informatika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.